Julius Stahl dalam konsep Reichstag mengemukakan peradilan tata usaha negara merupakan salah satu elemen penting dalam melindungi warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum sekalian, perkenalkan kami dari tim WLG Lemat yang berdiri dalam posisi pro dalam mosi perdebatan gugatan tindakan faktual sebagai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Dengan saya Ines Prasyala selaku pembicara pertama yang akan memaparkan mosi perdebatan dalam ranah akademik konseptual dan akan memberikan konklusi serta solusi. Yang mulia dan akan kami hormati, tindakan faktual secara definitif menurut Utrecht merupakan tindakan nyata pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang tidak memiliki relevansi dengan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan, tindakan faktual atau tindakan administrasi pemerintahan merupakan perbuatan pejabat pemerintahan untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Adapun, salah satu contoh konkret dari tindakan faktual tersebut ialah pendiaman jalan rusak oleh pejabat yang berwenang. Yang mulia dan hakim kami hormati, dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, kewenangan absolut petun terbatas pada sengketa keputusan tata usaha negara tertulis. Seiring berjalannya waktu, kompetensi absolut petun ini dirasa terlalu sempit dan tidak relevan. Terlebih lagi, kewenangan pemerintah dalam melakukan diskresi dikhawatirkan dapat merugikan hak-hak warga negara sehingga diperlukan pengaturan yang jauh lebih komprehensif terkait tindakan pemerintah. Atas hal tersebutlah, tindakan faktual hadir menjadi cakupan makna baru keputusan tata usaha negara yang berimplikasi pula pada kompetensi absolut petun sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang mulia dan hakim kami hormati, apabila ditelisik lebih lanjut dengan teori tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Frey-Prach terdapat 3 tujuan hukum. Yang pertama ialah kemanfaatan. Tindakan faktual yang menjadi kompetensi absolut petun merupakan salah satu upaya negara dalam memberikan manfaat dan perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan negara. Yang kedua ialah keadilan. Dapat digugatnya tindakan faktual di petun mencerminkan perlakuan adil yang diberikan oleh negara kepada seluruh warga negara, yang mana hal ini tentunya selaras dengan dasar negara yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Dan yang ketiga ialah kepastian. Diaturnya tindakan faktual pada Pasal 87 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan wujud kepastian hukum oleh negara kepada warga negara, di mana hal ini selaras dengan konstitusi negara yang termaktub pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga inilah poin-poin mendasar keberpihakan kami dalam mosi perdebatan kali ini. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, adapun gagasan yang kami tawarkan agar sengketa gugatan tindakan faktual dalam kompetensi absolut petun ini dapat berjalan lebih efektif. Yang pertama ialah sinkronisasi konstruksi instrumen hukum terkait keseluruhan eksistensi peradilan tata usaha negara. Dan yang kedua ialah transplantasi nilai dan konsep dari sistem peradilan administrasi yang ada di Perancis. Dan selanjutnya akan dielaborasikan lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami. Les salut est to people supremely. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Kemasukan gugatan tindakan faktual sebagai kompetensi absolut pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan ejawantah dari hukum tertinggi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Tujuan yang terhormat, para pemerhati hukum yang beriman, perkenalkanlah saya, Mila Rahayu sebagai pembicara kedua yang akan mengelaborasikan landasan dan bangunan argumentasi kami dari ranah yuridis dan normatif. Dan juga terhormat, Profesor Cronenberg dalam teori welfare state menyatakan bahwasannya negara adalah alat yang dibentuk oleh masyarakatnya yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama, yakni kemakmuran dan keadilan sosial, yang dimana hal ini diwujudkan melalui pemeliharaan ketertiban hukum. Pun, George Jelinek berpendapat bahwasanya untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus mengambil 2 jenis tindakan. Tindakan yang pertama adalah tindakan mengatur, yang dimana hal ini dituangkan dalam pengesahan peraturan tertulis, dan tindakan yang kedua adalah tindakan mengurus, di mana hal ini terlihat dari tindakan faktual yang diambil oleh pemerintah. Implikasi dari diambilnya 2 jenis tindakan ini adalah munculnya hak dan kebolehan bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah terhadap setiap perbuatan yang mereka perbuat kepada masyarakat. Dua jenis terhormat. Oleh sebab itu, melalui tataran konsep inilah
muncul dan terciptanya Pasal 87 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah, serta muncul pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya terdapat pergeseran paradigma pasca pengesahan Undang-Undang Administrasi Negara, di mana setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah termasuk ke dalam tindakan administrasi, dan gugatan terhadap tindakan faktual dari pemerintah yang telah memenuhi kriteria perbuatan melanggar hukum sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus diajukan kepada petun, bukan lagi kepada hukum keperdataan atau hakim keperdataan di pengadilan umum. Hal ini juga sejalan dengan konsep residual res pra, yakni semua jenis perkara boleh untuk diajukan ke peradilan umum kecuali perkara yang telah diatur dalam perundang-undangan bahwasanya perkara tersebut berada di bawah kewenangan peradilan lain. Lebih lanjutnya, doktrin mengenai OOD atau onrehmatic overhead harus dibuktikan bahwasannya perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah sebagai perwakilan pemerintahan dan bukan hanya sebagai seorang personal individu. Instan juris yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwasannya munculnya rekonstruksi baru, bangunan baru terhadap konsistensi dan eksistensi petun telah sejalan dan seamanat dengan apa yang diminta oleh Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga telah sesuai dengan amanat pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemasukan tindakan faktual sebagai sebuah gugatan yang mampu dan boleh diajukan kepada petun sesuai juga dengan asas responsiveness pada prinsip of good governance mengenai tujuan, aturan, struktur, dan prosedur yang dilaksanakan oleh pemerintah harus sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari masyarakat atau warga negara yang sah dalam negara itu. Dan yang menghormati, kami pun mengetahui bahwasanya terdapat problematika in contention in norm antara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PT-UN dan Undang-Undang Administrasi Negara. Oleh karena itu, tim kami pun mengajukan proposal usulan berupa yang pertama, adanya sinkronisasi antara bangunan hukum atau konstruksi instrumen hukum yang baru tentang eksistensi penjalanan petun, dan juga usulan yang kedua adalah adanya transplantasi nilai dan beberapa konsep dalam pengadilan administrasi Prancis, yang dimana konsep ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh pembicara selanjutnya dalam tim kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, para pemerhati hukum yang berbahagia, izinkanlah saya Ahmad Kurniawan selaku pembicara ketiga dari pihak tim pro akan memperkuat bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama hingga pembicara kedua kami dalam ranah yuridis, empiris, dan studi komparatif. Berangkat dari buku Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2011 silam, menyebutkan bahwasanya awal ide terbentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. Adapun tujuan lainnya adalah untuk mengontrol segala tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi maupun ketentuan hukum. Berdasarkan landasan filosofis terbentuknya peradilan tata usaha negara di Indonesia inilah, maka sudah seyogyanya apabila terkait sengketa gugatan tindakan faktual oleh pejabat atau badan tata usaha negara menjadi kewenangan atau kompetensi absolut dari PT-UN sebagai peradilan administrasi di Indonesia. Tentunya Dewan Juri yang kami hormati, hal ini akan menimbulkan kerancuan dan bertentangan dengan landasan filosofis lahirnya PT-UN apabila kompetensi absolut mengenai tindakan faktual ini menjadi kompetensi absolut di peradilan umum. Kemudian, daripada itu Dewan Juri yang kami hormati,
Selain diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga telah dikeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur terkait pedoman beracara perkara perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah atau terkait gugatan tindakan faktual. Selain itu, juga telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang mengklarifikasi terkait batasan maksimal gugat ganti rugi di PT UN sebesar 5 juta rupiah dalam PP Nomor 43 Tahun 1991. Dalam SEMA ini menjelaskan bahwasanya PP tersebut secara limitatif hanya mengatur terkait ganti rugi bagi sengketa ketentuan tertulis, bukan sengketa tindakan pemerintahan atau tindakan faktual oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Untuk besaran ganti rugi terkait perkara gugatan tindakan faktual ialah berdasarkan fakta persidangan dan kearifan hakim nantinya, yang dimana hal ini sejalan dengan konsep ganti rugi yang telah diterapkan dalam peradilan administrasi di Perancis, yakni Conseil d'État. Selain itu, Dewan Juri yang kami hormati, untuk menambah hazanah keilmuan kita semua terhadap mosi kali ini, izinkanlah kami untuk memberikan hasil studi komparatif kami terhadap negara Perancis yang dikenal mempunyai sistem peradilan administrasi yang baik. Yang dimana mengutip dari laporan hasil kunjungan kerja kedinasan ke Paris, Perancis pada tahun 2008 oleh para hakim pengadilan tata usaha negara, yang dimana terdapat dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah di peradilan administrasi Prancis terbagi menjadi dua macam gugatan, yakni gugatan pembatalan basiking dan kedua adalah gugatan ganti rugi akibat perbuatan pemerintahan, yang dimana hal ini telah diadopsi di Indonesia dan menjadi kewenangan PT UN dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kesimpulan yang kedua ialah peradilan Prancis mengenal apa yang disebut dengan kesalahan jabatan atau faute de service yang resikonya ditanggung oleh negara dan kesalahan pribadi yaitu faute personnelle yang resikonya ditanggung secara pribadi, yang dimana hal ini pula telah diadopsi dalam pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selain itu pula, Dewan Juri yang kami hormati, izinkan kami untuk memberikan hasil studi kasus putusan PT UN di Indonesia yang kami temukan. Kami menemukan dua putusan. Yang pertama adalah putusan PT UN Jakarta nomor 230 tahun 2019 terkait perkara pemutusan internet di Papua oleh pemerintah. Yang kedua adalah putusan PT UN Jakarta nomor 99 tahun 2020 terkait masalah pernyataan Jaksa Agung di rapat bersama Komisi 3 DPR RI. Yang dimana dalam amar putusannya di dua putusan ini, hakim menyatakan bahwasanya dua perbuatan ini merupakan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara. Berdasarkan fakta empiris yang telah kami sebutkan, studi komparatif, dasar filosofis, dan dasar yuridis, maka seyogyanya kita bersepakat terhadap mosi perdebatan kita kali ini yang menjadikan gugatan tindakan faktual merupakan kompetensi absolut dari pengadilan tata usaha negara. Selain itu, dan hakim kami hormati, di ujung akhir pembicaraan kami, izinkanlah kami untuk memberikan gagasan untuk menyempurnakan bagaimana konsep terkait sengketa gugatan tindakan faktual di PT UN ini. Gagasan kami yang pertama ialah adanya sinkronisasi konstruksi instrumen hukum terkait kompetensi absolut PT UN dalam Undang-Undang PT UN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang kedua, transplantasi beberapa nilai dan konsep dari sistem peradilan administrasi yang berlaku di Prancis, yang diantaranya adalah dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan, maka pelaksanaan ganti rugi maupun pembayaran dibebankan kepada negara meskipun kerugian tersebut akibat oleh kesalahan pribadi pejabat tata usaha negara. Dengan ketentuan nantinya terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pribadi pejabat tata usaha negara ini, pemerintah dapat menuntut pejabat tersebut atas pembayaran yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih. Yang mulia Dewan Hakim yang kami hormati, sampailah kita di akhir perdebatan, yang mana pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan argumentasi secara apik dalam ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis, karena tanpa ketiganya hanyalah main-main hukum. Profesor Sachipto Raharjo. Dewan Juri yang kami hormati, pada hakikatnya pembentukan peradilan tata usaha negara ditujukan untuk mengontrol tindakan pemerintah dan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negara, sehingga munculnya pasal 87 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berimplikasi pada kompetensi absolut petun merupakan perwujudan nilai dan spirit dari pembentukan petun itu sendiri. Selain itu, ketika gugatan tindakan faktual menjadi kompetensi absolut petun, maka dapat mewujudkan tujuan negara sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan dapat melaksanakan amanat konstitusi. Yang mulia Dewan Hakim yang kami hormati, gagasan kami berupa sinkronisasi konstruksi instrumen hukum terkait kompetensi absolut petun dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,
serta transplantasi beberapa nilai dan konsep dari sistem peradilan administrasi Perancis yang mencakup efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, di mana pelaksanaan ganti rugi maupun pembayaran dibebankan kepada negara, meskipun kerugian tersebut diakibatkan oleh kesalahan pribadi pejabat tata usaha negara, dan selanjutnya pemerintah dapat menuntut pejabat tersebut untuk mengganti pembayaran. Sekian, terima kasih, dan salam konstitusi.